Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ansur liwa nahdatil watam fil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa khataman nabi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa khataman nabi amma ba'd. Ayuhan tulab dan talibat Madrasah Diniyah Taklimiyah Waliyah Darul Hajirin Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, hari Senin ya, sore. Jadi setiap Senin sore kegiatan kita yaitu belajar bersama ya, belajar bersama ya, atau diskusi bersama tentang pendidikan agama Islam atau PAI ya, PAI. Telah terlibat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayahnya hingga dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku pendidik dan peserta didik, yaitu belajar atau diskusi tentang pendidikan agama. Kemudian salawat dan salam kita haturkan yang kita curahkan kepada mahabbah kita junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah bersusah payah berbanting tulang memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah terlibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam kesempatan ini kita kembali mengupas ya tentang adab-adab kita kepada kebaikan ya. Adab-adab kita dalam Islam dan kebaikan-kebaikan. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita selaku umat yang beragama Islam, terutama kita yang masih duduk di bangku pendidikan,
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana adab-adab atau tingkah laku, perbuatan atau apa istilahnya, adab kita ya, akhlak kita kepada Islam. Bagaimana adab terhadap agama Islam itu menyangkut ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam tentang adab-adab dalam Islam. Jadi antara adab-adab dalam Islam atau akhlak kita, kebaikan kita dalam Islam itu adalah salah satunya adalah adab atau akhlak kita di tempat ibadah. Ya, di tempat ibadah. Mana tempat-tempat ibadah? Itulah di mana tempat-tempat suci, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya seperti masjid, mushola, madrasah, dan mana-mana tempat-tempat ibadah. Itu bagaimana akhlak kita, bagaimana etika kita, bagaimana adab kita terhadap tempat-tempat ibadah. Nah, apalagi kita sama manusia ya, itu kita lebih diwajibkan untuk berakhlak. Bahkan tempat-tempat saja, barang-barang yang tidak bisa berbicara, tempat-tempat kita ibadah itu perlu adab. Kemudian yang selanjutnya adalah adab di tempat umum. Di situ juga dijelaskan adab kita, akhlak kita, ya pun perlu belajar ya. Ya pun perlu belajar akhlak sebaik, mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang terpuji dan sebagainya. Sehingga beda adab, akhlak, etika dan perbuatan yang baik bagi anak-anak yang sudah berpendidikan dengan anak-anak yang belum berpendidikan. Beda jauh. Kalau anak yang sudah berpendidikan, apalagi sudah mempelajari agama Islam, insya Allah itu sudah tahu, barang itu sudah tahu ya bagaimana etika dan akhlaknya kepada sesama. Sebaliknya, yang tidak pernah sekolah, tidak apalagi yang pernah belajar agama Islam, ya tidak pernah belajar agama Islam, jadi dia tidak tahu bagaimana akhlak. Itu beda jauh. Beda jauh antara orang yang sudah sekolah dengan orang yang sudah tidak sekolah. Tapi ada ilatnya di situ. Ya, ada ilatnya, ada kecualinya. Kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang terbalik. Mana terbaliknya? Apakah kepalanya dari kaki atau kakinya dari kepala? Itu terbalik. Kadang-kadang orang yang sudah berpendidikan dengan sewa sekolah, dengan sewa belajar agama itu tidak ada akhlaknya. Terbalik kadang-kadang. Kenapa? Karena itu tergantung pada pembawaannya atau dirinya sendiri. Dan juga terbalik juga. Ada orang yang tidak berpendidikan, ada orang yang tidak berpengetahuan, tidak pernah sekolah agama, tetapi akhlaknya, adabnya baik. Bagaimana? Tergantung di lingkungannya sendiri. Ya, kadang-kadang di lingkungannya itu dididik sama orang tuanya, di tempat tetangganya bagus dan sebagainya, sehingga dia menjadi akhlak yang baik. Ya, nah ini ya, ini perlu kita tanamkan. Karena Rasulullah SAW itu diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan adab dan akhlak manusia dari kejahatan menuju kebaikan, atau menghilangkan kejahatannya. Nah itu adab di tempat umum ada. Mana salah satunya? Contohnya tempat umum itu seperti pasar, itu tempat umum. Di masjid, tempat umum. Umum itu adalah tempat ibadah. Jadi tempat-tempat fasilitas umum, tempat ibadah itu tidak boleh dirusak, tidak boleh dicore-core, apalagi dikencingi, apalagi dibelai dan sebagainya. Itu maksudnya bagaimana akhlak kita yang baik. Kemudian bagaimana adab bertetangga, adab bertetangga, akhlak atau
adab kita bertetangga. Jadi waktu bertetangga, biar kena tetangga. No tetangga no kena dengan sak dekat-dekat balik. Ya dengan kadang-kadang kejakan pindu, bayi si pindu istirahat, ribut, nah, play simfoni radio, dan istirahat, ribut, pecorak, itu terganggu, itu akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Harus kita punya hati yang toleransi, hati yang baik. Jadi kita mana bisa membedakan ya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adab bertetangga. Dari dalam kehidupan sosial bertetangga adalah orang yang paling yang cepat fisik paling dekat jaraknya dengan tempat tinggal kita. Yang paling dekat walaupun di orang lain tetapi di samping kita itu namanya tetangga. Sering terjadi ya. Walaupun anaknya jauh, saudaranya ada, anaknya ada, tetapi tempatnya rumahnya jauh. Ketika dia sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu, minta tolong, sakit dan sebagainya, yang lebih tahu, yang lebih pertama menolongnya siapa? Tetangga. Itu yang lebih dulu. Yang lebih dulu menolongnya ketimbang anaknya walaupun anaknya tapi jauh. Barewah kadang-kadang rumah sakit ataupun tempuh anak. Japon dia terganggu kuat dalam bersiap kerja tetangga. Dia terganggu kuat lalu bekerja tetangga. Karena tetangga itulah saudara kita yang paling dekat. Yang mau sakitan dong dia perinjulu nanti lah kita sakitan. Kalau mau sakit dia perinjulu opon lalu jok puskesmas dan sebagainya. Lama mati ya perinjulu tahu itu mati. Ketimbang kita punya saudara tapi jauh. Nah di dalam Islam itu tetangga yang paling dekat, saudara yang paling dekat di antara samping kita itu adalah tetangga. Ini yang mau diganggu pelit lalu oleh tetangga, diganggu kuat lalu ngeri hutang oleh tetangga. Harus kita mempunyai hati toleransi. Nah, itu dalam talibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi saudara kita yang paling dekat itulah tetangga. Ya. Di sini dulu pernah Rasulullah SAW ditanya ya. Ya, ditanya di sini adapun akhlak bertetangga yang diajarkan oleh Islam ada sebagai berikut ya. Ada beberapa ya di sini sebagai akhlak yang baik ya. Yang pertama membuat tetangganya merasa aman. Ini termasuk tetangga yang baik. Membuat tetangganya merasa aman dan nyaman. Didulak pian yang tersinggung, didulak pian dengan ribut, dengan kejakan sakit, didulak pian dengan ributan. Ada kelebihan harta murah, dia cara pelit, itu tetangga yang baik. Seorang muslim tidak boleh menyakiti hati tetangganya, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Apalagi seling sumpah senang, seling kapak, dan sebagainya. Ya, itu tetangga kita, saudara kita yang paling dekat. Ya, saudara kita yang paling dekat di tetangga. Karena segala sesuatu pun itu yang paling pertama adalah tetangga kita yang paling dekat. Dia termasuk sahabat kita atau saudara kita yang paling dekat itu tetangga. Ini pernah Rasulullah SAW ditanyanya oleh para sahabat pernah bingung, yaitu lillahi la yu'minu wallahi ya. Wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qalu Maria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man la ya'manu jarahu bawa'iqahu.
Di sini maksudnya demi Allah tidak beriman. Lillah ya. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. La yu'minu billahi, demi Allah tidak beriman. Ini dibaca 3 kali. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Ini hadis Rasulullah ya. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Dibaca berapa kali? 3 kan? 3 kali. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah ya mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bingung. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, apa kata beliau? Wallahi la yu'minu billahi, demi Allah tidak beriman. Itu dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Wallahi la yu'minu billahi. Wallahi, wallah la yu'minu. Ya, wallah la yu'minu. Dibaca dengan 3 kali. Sehingga para sahabat bingung. Mana maksudnya ya Rasulullah? Siapakah mereka? Sehingga engkau ya Rasulullah bisa mengatakan tidak beriman 3 kali. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kata para sahabat. Faqala, Rasulullah menjawab, ya, man la ya'manu jarahu bawatiqahu, yaitu orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dirinya. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Itu kata-kata yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak menenangkan atau tidak bisa melihat tetangganya tenang dan aman. Jadi tidak beriman, kata Rasulullah SAW 3 kali bagi orang-orang yang tidak bisa melihat tetangganya tenang, aman dan damai. Yang kadang ribut angkanya, rebutan masyarakat. Nah, itu tidak beriman, itu berdosa. Ya, berdosa bagi orang yang ribut. Ini aku lamunara dengan kenyamanan istirahat, tidur. Kalian yang sudah tahu hukum, sudah mendengarkan ini pada ribut. Tahu dengan sakit, sakit balik atau pada kasingan. Tahu dengan ribut, sudah lawan dengan atau pada beledokan. Itu tidak boleh ya. Itu tidak bisa menyamankan orang. Jadi ini nyaman dengan harus kita buat orang bisa aman dari ribut. Ada waktunya bermain ya. Nah itu salah satunya adab bertetangga. Kemudian bagaimana adab bermasyarakat? Nah bermasyarakat sebenarnya tidak jauh sama ya. Sama. Itu bermasyarakat kita harus tahu bersama masyarakat. Adab bertetangga dan adab bermasyarakat. Tetangga itu sekitar kita. Ya. Kalau bermasyarakat itu adalah kita bermasyarakat sama masyarakat sama sesama manusia, sama ibu bapak, sesama teman, kawan dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi ada bermasyarakat, harus kita tahu bermasyarakat. Ya, tahu bermasyarakat. Itulah penggalibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah adab bermasyarakat itu ada adab di dalam Islam. Ya, ada adab di dalam Islam yang mengajarkan kepada kita yaitu tentang akhlak atau adab tentang belajar. Ini terutama bagi anak-anak yang sedang belajar. Belajar itu kapan? Kapanpun kita bisa belajar. Anak kecil boleh belajar, orang besar boleh belajar, orang dewasa boleh belajar, apalagi orang tua boleh belajar. Yang namanya belajar dan menuntut ilmu itulah tidak memandang rambut, bulu ya, tidak memandang bulu bukan rambut ya.
Wah, ya, mungkin juga belajar, tetap belajar. Kita dengan pengajian, kita tahu belajar waktu kita di sekolah, tapi belajar dengan mendengar pengajian kita belajar. Sampai mati pun kita belajar, kita diajarkan di situ ya. Nah, ada belajar. Bagaimana adab kita belajar, akhlak kita belajar, di sini dijelaskan ya. Bagaimana akhlak kita cara belajar, sehingga dengan adanya adab belajar ini maka ilmu akan mendapatkan yang barokah. Ilmu mendapat barokah. Banyak orang yang sekolah tapi nggak barokah ilmunya. Kenapa? Karena tidak tahu adab kepada ilmu. Ada beberapa hal yang perlu kita akan ketahui, bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah itu adalah ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah menghormati guru-guru kita yang mengajarkan. Ini yang pertama, menghormati guru kita. Siapa guru kita? Yang mengajarkan kita, apapun bentuknya, tapi dia mengajarkan kita, itu adalah guru. Dulu pernah Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali, beliau pernah berkata kepada gurunya, siapapun orang-orang yang mengajarkan saya satu huruf saja, kata beliau, Sayyidina Ali, ini sahabat Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, siapapun orang yang mengajarkan saya satu huruf, satu ilmu, maka saya akan dia bayar 100 dinar. 100 dinar itu akan dibayar. Dia ajarkan satu huruf, bahkan saya akan gendong dia dari ujung barat sampai ujung timur. Itu kata Sayyidina Ali yang mengajarkannya satu saja huruf. Apalagi banyak diajarkan doa-doa dan sebagainya. Nah, itu dia akan dibayar sekian dinar. Kalau diukur uang di sini, masya Allah, berapa miliar itu. Itu udah dibayar. Yang namanya ilmu itu mahal. Ilmu itu tidak bisa diremehkan, tidak bisa dibandingkan dengan emas permata. Apalagi mau dibayar ditukar dengan gunungnya, itu gak bisa. Yang namanya ilmu itu masya Allah ya. Karena ilmu itu adalah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan dunia dan isinya. Nah, kalau kita di sini nggak cukup suruh bayar SPP 5.000, itu saja. Lalu kadang-kadang supaya SPP ya lantaran padakah milik gaji. Ya pada sekat pada tahu. Ya, ibarat dengan kita ambil barokahnya ya, ibarat dengan lalu bersuntik. Coba lalu bersuntik sakit tuh telecok dan tombol segini disuntikan. Berbayar tuh deh. Bayar itu ya, lalu bersuntik yang menghibit boleh. Haji nawatang bulu jenawat 1 kali suntik. Nah, kalau kita nggak bayar, cuma mengeluarkan iuran 5.000, kadang-kadang 1 bulan. Kadang-kadang 1 kali 3 bulan membayar, kadang-kadang berbayar ya. Itu yang namanya ilmu itu. Kalau kita mau bayar, dia tekagoi pada amat bayaran. Kadang-kadang tapi yang siram lagu dia tidak bayar. Ya Pak, jadi untuk biaya beli pulpen spidol dan untuk biaya listrik itu. Nah, kalau di bagian barat masih berlaku bagi-bagi bagian masih berlaku, atau bagian selatan, apalagi tanya anak negaji, para namatan, masya Allah. Apa aja waktu namatan? Apa aja waktu namatan? Waktu namatan bisa tamat Al-Quran, namatan, khatam Al-Quran, malam namatan apa jauh? Keranjang jauh, bisi penuh keranjang. Tapi si keranjang itu isinya ada tangkok, ada galang, ada panci, ada macam peralatan, ada tipar dan ada panggangan ayam. Itu dia yang dibawa. Kalau orang-orang bagian barat dan selatan. Kalau kita apa? Kita bawa
Nggak ada ya, nggak ada dibawa ke di sini. Itu meremehkan ilmu namanya ya, meremehkan ilmu. Ilmu itu masya Allah ya. Ilmu itu luar biasa nilai tingginya. Nah, jadi hal-hal yang seperti harus nilai seperti harus kita junjung tinggi. Itulah kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pernah saksikan ya. Ada teman kita dari Terara, waktu dia khatam Al-Qur'an, masya Allah, apa ini Ustaz? Inilah barang-barang anak-anak sak jauh sana matang dengan 5 tamat penuh anak musola. Si barang-barang sana matang. Ya, diman panggang banu, yang diri panggang dia boleh balik. Panggang banu dia boleh. Panggang dia balik sini. Pada sana matang, dia panggang juga gaji. Nah, pada waktu yang terbaca doa, juai tamat dia boleh balik. Nah, jarak boleh tambah tu nak boleh. Ya. Cuman impuk ke cotak sampai segunung dari sana barokah sedikit. Nah, jangan takut ya, kasih orang tua kasih tahu orang tuanya, dia udah takut, apalagi tamat anak mengaji. Tidak usah takut, karena ilmu itu mahal. Apalagi sampai cekap pidato, cekap mengaji dan sebagainya, masya Allah itu lebih ilmu. Sayyidina Ali 1 huruf saja diajarkan akan dibayar 100 dinar. Ya, kalau kita cukup senyum, wah. Ya, senyum, ada kegiatan, ikuti kegiatan guru. Ya, cukup kalau kita jadi garingan kabutan pada sekian, wah selesai. Ya, ada kadang-kadang. Nah, begitu ya. Dalam kalimat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada belajar. Ya, tinggal sedikit ya, perhatikan. Ada belajar sama dengan menuntut ilmu. Belajar sama dengan menuntut ilmu. Kita boleh sedikit bagaimana cara adab kita belajar, baik di sekolah maupun di pengajian. Salah satunya adalah mempunyai niat yang baik. Niat yang baik. Pasang niat kita ketika kita mau berangkat sekolah atau ngaji, pasang niat kita dari rumah karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak Guru ya, niatnya bukan mau jadi apa-apa. Waktu di sekolah lain, waktu di pondok, apa niat Pak Guru? Bantu berhadapan kanjeng guru lain. Apa udah Pak Guru? Saya belajar ngaji, belajar sekolah, tidak kemudian cari apa-apa. Yang penting saya bisa belajar, saya bisa ngaji, mana-mana temu ajak anak ngaji. Itu niat Pak Guru dulu. Mana-mana temu ajak anak ngaji. Itu niat saya, niat Pak Guru. Alhamdulillah. Sekarang Pak Guru jadi guru atau enggak? Pak Guru mengajar atau enggak? Nah, itu sudah tercapai, tergantung pada niat kita. Makanya awal kita belajar jangan niat yang jelek ya. Niat yang baik supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Biar bisa tercapai cita-cita kita. Insyaallah. Apapun niat kalian, apapun cita-cita kalian, silakan tercapai, tapi jangan tinggalkan namanya ibadah. Bila menjadi polisi, silakan jadi polisi, tapi tanamkan menjadi dasarnya agama Islam. Jangan tinggalkan sholat dan ngaji. Mau jadi tentara, silakan jadi tentara. Maulah kalau perang, tapi tanamkan diri agama. Mau jadi dokter, silakan suntik dengan jaga merah. Ya. Mau jadi dokter silakan, suntik dengan sampai kecilit pendek dengan disuntik. Tetapi tanamkan jiwa Islam. Mau jadi insinyur silakan jadi insinyur, tapi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ajaran Islam. Silakan sesuai dengan cita-cita kalian, tapi dasari diri kita dengan pendidikan agama. Nah, bagaimana? Paham semuanya? Paham semuanya? Iya, sudah. Istiqadah. Ya, ini yang pertama, besok kita lanjutkan adalah niat yang baik. Tanamkan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Tulab dan tolibat yang saya cintai yang Allah Subhanahu wa taala, besok kita lanjutkan pada Senin yang akan datang. Setiap hari Senin kita tetap belajar PAI pendidikan agama.
supaya kita tanamkan nilai agama kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan agama. Lamun wah luwih dasar agama. Perhatikan sini. Kalau sudah banyak nilai agama kita, dasar kita agama kita banyak di dalam dada kita, dalam badan kita, apapun godaan-godaan kita nanti. Karena ingat, generasi-generasi seperti kalian ini akan menjumpai fitnah-fitnah yang lebih kasar nanti. Fitnah-fitnah, kejahatan-kejahatan yang lebih kasar dari sekarang ini yang kalian jumpai. Ini kalian sudah besar nanti. Ini apa? Karena ini sudah termasuk zamannya fitnah.